Mulia TV, bertemu lagi dalam program Kampus Plus 62. Kali ini bersama aku, Muhammad Alisati Nugraha dari UKM Brawijaya Golf yang akan menemani kalian pada program hari ini. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kalian tahu nggak sih UKM Brawijaya Golf itu apa? Jadi, UKM Brawijaya Golf itu adalah UKM yang mewadahi mahasiswa di lingkungan kampus UB untuk mencoba dan merasakan serunya bermain golf. Tujuan kami adalah menciptakan atlet-atlet yang dapat membanggakan nama Universitas Brawijaya di kancah nasional. Kami juga mempunyai tujuan lain, yaitu mematahkan stigma bahwa golf itu mahal. Oh iya, Kampus Plus 62 ini akan menjadikan 8 berita pilihan dari kampus di Malang, Bandung, Makassar, dan Semarang. Yuk simak bersama-sama. Keberagaman yang ada di Indonesia, terutama dalam hal agama etnis minoritas, menjadi perhatian Dr. Sujadmi. Melalui disertasi pada program Dr. Sosiologi UB, Sujadmi meneliti pemeluk agama Konghucu pada etnis Tionghoa. Dirinya tergerak dalam meneliti pemenuhan hak beragama bagi etnis minoritas sebagai hak dasar yang harus terlayani dengan baik. Disertasi ini mengantarkan Sujadmi menjadi wisudawan terbaik Universitas Brawijaya dari program Dr. Sosiologi. Resiliensi keberagamaan etnis Tionghoa. Jadi berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya keberagamaan, cara beragamaannya etnis Tionghoa. Di sini fokusnya pada agama Konghucu, karena secara etnisitas mereka berada dalam posisi double minority ya. Secara etnis mereka minoritas, secara agama yang dianut pun agama Konghucu itu juga bukan agama minoritas. Lalu kira-kira kalau boleh tahu Ibu dampak atau kontribusi penelitian Ibu terhadap keilmuan dan masyarakat ini apa kalau boleh tahu? Ya, tentunya khusus untuk pertama masyarakat Bangka Belitung ya, karena di sana hampir 35%-nya adalah etnis Tionghoa yang mayoritas menganut agama Konghucu. Harapannya ini bisa menjadi perhatian lagi mendapat perhatian dari pemerintah tentang pemenuhan hak-hak asasi, karena hak beragama itu merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, di mana masyarakat bahkan terutama adik-adik kita yang masih sekolah dasar itu tidak mendapatkan fasilitas untuk belajar agama yang cukup memadai. Nah, itu yang perlu menjadi diperhatikan, jangan hanya diakui secara hukum, tetapi hak-hak praktik di lapangannya itu mereka belum terpenuhi. Jadi belum bisa belajar keagamaan secara substansi. Dalam disertasi ini, Sujadmi mengaku memiliki tantangan pada pemenuhan jurnal yang kredibel untuk memperkuat risetnya. Namun hal ini tidak menjadi halangan baginya untuk menyelesaikan disertasinya. Content creator Anlies Praramadani mengungkapkan bahwa kemampuan mengenali diri sendiri menjadi hal penting bagi generasi muda saat ini. Kekuatan personal setiap orang berbeda sehingga dapat membentuk personal branding yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Anlies Praramadani dalam talk show di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Anlies mengaku bahwa kekuatan personal itu penting agar nantinya mampu membuat personal branding yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Jadi pertama kita harus kenalan sama diri sendiri, kita harus tahu kita itu adalah orang yang seperti apa. Oh, aku tuh punya kekuatan apa sih? Oh, ternyata aku tuh orangnya percaya diri loh. Oh, aku ternyata orangnya tuh gampang, supel, ngobrol sama orang lain. Habis itu aku juga bisa memahami situasi. Nah, itu udah menjadi kekuatan kita. Jadi pertama banget kita harus mulai tanya-tanya ke diri sendiri. Aku tuh sukanya apa? Aku tuh kekuatannya apa ya? Aku keunikannya apa? Apa yang bisa aku share kepada dunia yang bisa membantu supaya orang itu bisa mendapatkan sisi positif dari aku. Jadi yang pertama harus perlu mengenali diri sendiri. Benar. Lalu bagaimana sih cara kita untuk membedakan antara mengikuti tren atau tetap autentik terhadap diri sendiri saat membangun personal brand? Jadi sebenarnya itu hal yang bisa di-blend ya, hal yang bisa kita ikutin. Kita tetap bisa kok ngikutin tren, tapi kita tetap bisa mengikuti dengan gaya kita atau dengan keautentikan kita. Dan tren itu pun juga harus dianalisis nih, tren yang seperti apa yang biasanya kita ikutin. Karena tren itu kan kita lihat dulu, oh trennya itu misal di TikTok lagi ada velocity gitu kan. Nah kita lihat personal brand kita tuh, kira-kira kita tuh orang yang profesional banget atau orang yang fun. Kalau misalkan fun ya nggak apa-apa, selama itu nggak merugikan orang lain. Anlies mendorong agar anak muda tidak takut untuk mencari kekuatan potensi diri dan mengembangkan kekuatan tersebut secara maksimal. Potensi ini yang nantinya akan bermanfaat bagi anak muda dalam melanjutkan karier dan kehidupan lainnya.
Universitas Brawijaya melakukan kerjasama dengan Lingnan International Educational. Kerjasama tersebut dilakukan oleh Rektor UB Profesor Widodo dengan CEO Lingnan Dani Luodan. Turut hadir dalam kerjasama tersebut Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yudil Chatim. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Widodo mengatakan bahwa melalui kerjasama ini Universitas Brawijaya akan memberikan kemampuan lebih kepada mahasiswa dalam skala global sehingga nantinya lulusan dari Universitas Brawijaya mampu bekerja dalam industri skala global. Salah satu yang akan diselenggarakan adalah bagaimana memberikan kompetensi dasar dan juga kredensial, mikrokredensial untuk mahasiswa-mahasiswa kita sehingga dia ready untuk bisa bekerja di industri. Ya, kira-kira itu yang paling penting dan paling cepat kita bisa kerjasamakan. Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yudil Chatim mengatakan bahwa kerjasama ini sangat strategis dengan harapan nantinya lulusan Universitas Brawijaya mampu mengisi pasar kerja di Tiongkok secara profesional. Sejauh ini investor terbanyak di Indonesia, nomor 1 itu Singapura, nomor 2 itu Hong Kong, nomor 3 China, Tiongkok. Nah, tapi sayang kan kalau misalnya tenaga-tenaga kerjanya dari China. Nah, kenapa nggak kita mulai juga nih? Tapi masalahnya adalah di Indonesia sertifikasinya nih yang masih belum memadai. Nah, untuk itulah kita UB sudah menyiapkan diri tempat sebagai TUK lah, tempat uji kompetensi bagi kompetensi-kompetensi yang sertifikatnya adalah dari China, dari industri-industri China. Nah, kita sekarang buka pintu di UB untuk menjadi tempat untuk uji kompetensi bagi industri-industri Tiongkok yang sudah berinvestasi di Indonesia untuk mensertifikasi anak-anak kita, anak-anak UB dan alumni-alumni UB. Jadi sertifikasinya di UB. Nah, untuk itulah nanti selesainya itu bisa dipakai oleh mereka. Nah, bukannya tidak perlu lagi tenaga kerja mereka ya, tapi nanti akan lebih banyak tenaga kerja kita yang akan bekerja di industri-industri mereka. Tapi sertifikasinya sertifikasi mereka gitu, standarnya standar mereka gitu. Philkom UB menggelar kuliah mau dengan Management and Science University Malaysia. Pembicara dari kampus Malaysia tersebut adalah Puan Suhaila Khalib yang membawakan materi untuk para mahasiswa. Ketua International Relation Office Philkom UB Muhammad Ali Fauzi mengatakan bahwa pihaknya terus menambah jejaring mitra kampus luar negeri melalui berbagai kegiatan bersama. Bentuk kegiatan tersebut meliputi kegiatan ilmiah seperti seminar, pelatihan, student inbound, riset bersama, dan lainnya. Yang pertama, kita coba bangun jejaring dengan beberapa kampus dari luar negeri yang memang memiliki kualitas yang bagus dalam hal pendidikan maupun research, sehingga kita nanti bisa mengundang beberapa dosen yang expert di bidang terutama untuk computer science kayak gitu, dan kita pastikan bahwa diikuti oleh mahasiswa kita, terdokumentasi dengan baik seperti itu sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa kita dan juga dosen-dosen yang memiliki keilmuan terkait. Melalui kegiatan ini, Philkom berharap dapat terus meningkatkan reputasi dan kontribusinya dalam ilmu komputer dan digital sehingga dapat menjadi fakultas yang unggul dan berkembang secara global. Asosiasi Perlebahan Indonesia dan Himpunan Entomologi Indonesia sukses menggelar seminar nasional yang bertema The Role of Bees and Wasps in Regenerative Agriculture and Health bersama Universitas Padjadjaran pada Senin, 19 Mei yang bertempat di Balai Sawala Universitas Padjadjaran dengan mengundang dua pembicara utama, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional, Insinyur Dadan Hindayana dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Nuryani Zainuddin. Dadan Hindayana mengatakan bahwa lebah memiliki fungsi yang besar di lingkungan, mulai dari menghasilkan produk hingga menjadi penanda adanya lingkungan yang sehat. Lebah ini kan memiliki fungsi yang besar ya di lingkungan. Pertama, dia sebagai penghasil produk, dan ini sangat memungkinkan menghasilkan produk-produk yang bervariasi, menjadi bahan fortifikasi untuk olahan pangan. Itu bisa diberikan kepada ibu hamil, menyusui anak balita, termasuk anak-anak. Ketika populasi lebah meningkat, kita akan senang karena pasti penyerbukan untuk tanamannya akan meningkat. Dan kita tahu bahwa
banyak tanaman itu yang membutuhkan penyerbukan silang. Kemudian kita akan senang ketika populasi lebah banyak di lingkungan, kita akan senang. Kenapa? Karena menandakan bahwa lingkungan kita itu sehat. Karena lebah itu sangat sensitif dengan pencemaran. Jadi ketika lebah tidak ada, kita sudah harus berpikir, jangan-jangan lingkungan kita sudah tidak sehat. Diikuti oleh 218 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi lebah, praktisi pertanian, peternak, masyarakat umum, dan mahasiswa. Ketua Pelaksana Seminar Nasional Dr. Yani berharap dalam memperingati Hari Lebah di dunia ini, masyarakat bisa sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama untuk menunjang ekosistem lebah. Jadi memang ini acaranya biasa kita selenggarakan tuh sekali setahun atau setiap tahun. Nah kebetulan kan Universitas Padjadjaran tahun ini diberi kepercayaan ya untuk menjadi tuan rumahnya. Harapannya ya dengan adanya semangat World Bee Day ini ya memperingati Hari Lebah sedunia gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa menjaga kelestarian lingkungan gitu ya. Terutama memang untuk yang menunjang ekosistem lebah. Jadi harapannya semoga kita bisa menjaga ekosistem lebah kita gitu ya. Supaya memang keberlanjutan di bidang pertanian, gitu ya, terutama untuk pangan dan juga kesehatan kita bersama, gitu, kesehatan masyarakat Indonesia. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk UB TV. Universitas Hasanuddin mengukuhkan diri sebagai pusat pertukaran pengetahuan ilmiah di kawasan timur Indonesia melalui gelaran simposium dan workshop Celebesne Pro Endo Metabolic Update atau disingkat CNEMU XI 2025. Kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran Pestrip Destrip S Ilmu Penyakit dalam itu berlangsung pada 17 hingga 18 Mei 2025 di Hotel Clarion Makassar. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para dokter, terutama dari wilayah Indonesia Timur, untuk bertukar informasi dan memperbarui pengetahuan terkini dalam penanganan penyakit ginjal, endokrin, dan metabolik. Ketua Panitia CNEMU XI, Prof. Dr. Andi Makbul Aman, SPPD, KM, menegaskan bahwa semangat utama dari kegiatan ini adalah berbagi ilmu dan pengalaman antar tenaga medis. Simposium dan workshop ini dirancang sebagai platform kolaboratif yang melibatkan berbagai divisi di dalam ilmu penyakit dalam FK, Unhas, termasuk spesialisasi endokrin, metabolik, diabetes, serta ginjal dan hipertensi. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa mengatakan, simposium ini sangat penting dan merupakan pertanda bahwa Unhas selalu menjadi pionir dalam berbagi dan memperbarui pengetahuan bersama untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah terkait penyakit dalam. Kita di Hotel Claro pada tanggal 17 Mei 2025 kita menyaksikan kembali suatu simposium yang sangat penting yang disebut dengan Celebesne Pro Endo Metabolic Update. Ya, ini artinya apa? Yang ke-11, Prof. Makbul ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa UNAS selalu memotori, menjadi pelopor, sharing knowledge, update knowledge bersama, sehingga ilmu yang dimiliki oleh satu atau dua kelompok kemudian bisa menyebar kepada seluruh peserta, kepada seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian begitu banyak masalah yang terkait dengan ginjal, kemudian masalah dengan endokrinologi, kelenjar endokrin, dan penyakit dalam secara umum. Ini adalah suatu hal yang kita sangat butuhkan untuk kemudian bisa berdampak baik pada kesehatan masyarakat, baik di kawasan timur maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu, makasih Ibu Dekan, Ketua Panitia, Prof. Makbul, dan seluruh timnya yang luar biasa. Ada senior kita, Dr. Farudi juga di belakang, dan yang lain yang telah memotivasi para dokter-dokter penyakit dalam pada umumnya untuk bisa terus-menerus mengupdate dirinya untuk menjadi the best dalam kaitannya dengan tugas-tugas mulia yang mereka emban selama ini. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Harani Rashid, berharap CNEMU XI dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan strategi terbaru dalam pengelolaan penyakit ginjal, endokrin, dan metabolik demi hasil akhir pasien yang lebih optimal. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam melestarikan dan memajukan budaya. Sebagai perguruan tinggi yang lahir dan tumbuh di Jawa Barat, Universitas Padjadjaran mengambil peran penting tersebut dengan meresmikan Pusat Budaya Sunda Unpad Selasa 20 Mei di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Melalui silaturahmi Balat PPBS Unpad, Pusat Budaya Sunda Unpad diresmikan oleh Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Aryef S. Kartasasmita bersama Ketua PS Unpad Profesor Ganjar Kurnia.
Melalui kegiatan ini secara resmi Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda berubah nama menjadi Pusat Budaya Sunda Unpad. Tak hanya itu, Universitas Padjadjaran melalui Pusat Budaya Sunda Unpad akan secara rutin mengedarkan majalah budaya Sunda Menggel terbaru. Hari ini kita akan, prinsipnya ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah peresmian Pusat Budaya Sunda Unpad. Yang kedua adalah penerbitan Mangle. Mangle ini kan selama ini dikelola oleh PT Mangle Panglipur. Nah, mulai tanggal 20 Mei hari ini Mangle akan dikelola oleh Unpad. Yang pertama, karena kita namanya Pusat Budaya Sunda, Unpad itu diharapkan menjadi pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan itu artinya adalah dijadikan contoh oleh masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Karena kita tidak punya pusat kebudayaan, jadi kalau di tempat yang lain kan di Jawa ada yang disebut keraton, ada di tempat lain ada Banjar di Bali, ada Nini Kemamak di Sunda tidak punya. Karena tidak punya, maka universitas yang harus menjadi pusat kebudayaan. Ya, sekarang salah satunya Mangle. Jadi pusat kebudayaan itu karena lingkupnya luas, salah satunya adalah kita mengelola Mangle sekarang. Majalah yang terbit tahun 57, yang sudah jarang, yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan pada langganan Mangle sekarang dikelola Unpad. Yuk, nuhun. Kegiatan silaturahmi ini juga diramaikan oleh sejumlah hiburan yang dipersembahkan oleh mahasiswa dan juga para pelaku seni balad PPBS Unpad. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti Aras Arafani melaporkan untuk UBTV. Gimana teman-teman, bagus dan menarik sekali bukan beritanya? Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang UKM Brawijaya Golf, bisa langsung kepoin Instagram kami, yaitu @brawijayagolf. Saksikan terus Kampus Plus 62 setiap Jumat pukul 14.30 di channel YouTube official UBTV, dan pada hari Minggu di jam 1 di channel YouTube UBTV Brawijaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!